Shalom saudara, senang berjumpa kembali. Dalam Mazmur 90 ayat 12, Musa pernah berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tentu pernah mendengar sebuah kalimat yang berkata, "Waktu adalah uang." Tentu saja waktu itu tidak sama dengan uang, karena jika waktu adalah uang, maka uang bukanlah waktu. Kalimat ini merupakan kalimat kiasan yang memiliki arti bahwa waktu itu berharga, bahkan sangat berharga. Nah, jika uang merupakan harta, maka waktu juga bisa dikatakan sebagai harta. Inilah kesamaan antara waktu dengan uang. Akan tetapi manakah yang lebih superior, saudara? Manakah yang memiliki nilai yang lebih tinggi dari keduanya? Apakah uang atau waktu? Pertanyaannya akan seperti ini, apakah dengan waktu seseorang bisa mendapatkan uang? Maka jawabannya ya, dengan memiliki waktu maka seseorang bisa bekerja dan menghasilkan uang. Namun sebaliknya, apakah dengan uang seseorang bisa membeli waktu? Maka jawabannya tidak, karena dengan uang seseorang hanya bisa membeli jam yang sangat mahal, tetapi tidak bisa membeli waktu, saudara. Bahkan sesungguhnya, waktu adalah harta yang berada di dalam tubuh kita. Uang dan lain sebagainya adalah harta yang berada di luar tubuh kita. Itu sebabnya kita mengetahui bahwa harta yang ada di luar tubuh itu bisa menjadi habis, bahkan mudah hilang. Sebab memang keberadaannya di luar tubuh kita. Tetapi harta yang di dalam ini, yaitu waktu, bisa tetap terjaga, bahkan sampai pada keabadian. Mengapa waktu begitu berharga? Karena kita tahu waktu adalah anugerah dari Allah. Oleh sebab itu saudara, jika kita memahami bahwa waktu adalah harta yang berharga, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menjaganya. Sama seperti harta materi, maka waktu juga harus kita jaga. Apakah artinya? Artinya kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu, sebab waktu yang kita miliki di dunia ini sangatlah terbatas, singkat, dan tidak bisa diulang. Yang kedua, kita harus menginvestasikannya. Sama seperti harta dapat dilipat gandakan dengan cara berinvestasi, maka waktu juga dapat diinvestasikan. Dalam ayat yang kita baca ini, Musa berkata, "Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian." Ini berarti salah satu cara untuk menghitung hari adalah dengan mengalihkannya atau memultiplikasikannya. Menghitung hari di sini bisa kita maknakan sebagai menjalani kehidupan dengan menjadi berkat bagi orang lain, memberitakan Injil, serta memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Tuhan Yesus pun mengajarkan hal yang sama. Ia mengajarkan agar kita mengumpulkan harta di sorga, sebab ngengat dan karat tidak akan merusaknya. Yang ketiga, kita harus mempersembahkannya. Sebagaimana harta dapat kita persembahkan kepada Tuhan, maka waktu pun dapat kita persembahkan kepada Tuhan sebagai wujud persembahan hidup ini. Jika kita mengasihi sesuatu, jika kita mengasihi seseorang, maka buktinya adalah kita akan memberikan waktu kita sebagai pemberian yang terbaik. Pemberian terbaik dapat kita berikan kepada keluarga dengan memberikan waktu. Pemberian yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan dengan memberikan waktu. Nah, kembali kepada apa yang menjadi permohonan Musa di akhir-akhir masa kehidupannya, Musa telah mengerti bahwa waktu begitu singkat dan terbatas. Musa tidak lagi meminta harta dunia. Musa tidak lagi meminta tanda dan mujizat. Musa bahkan tidak lagi meminta masa depan yang baik menurut pandangannya sendiri. Musa hanya meminta sebuah kesadaran dan kemampuan untuk menghitung hari-harinya, saudara. Menghitung waktu agar ia bisa memiliki hati yang bijaksana. Nah, apa yang dilakukan Musa ini merupakan jawaban dari semua misteri dan kebingungan tentang konsep waktu, saudara. Musa telah menemukan dan memahami bahwa Allah itu telah ada di sepanjang waktu, bahkan di dalam kekekalan. Karena itu ia menyadari bahwa hidup yang bijaksana adalah kemampuan untuk bisa mengubah konsep waktu yang singkat, terbatas, dan sementara menjadi kesempatan yang bernilai abadi. Kesimpulan kita, saudara, kita telah menemukan jawabannya. Apa yang membuat waktu begitu berharga bagi kita, bahkan melebihi harta dunia? Karena memang waktu dapat membuat kita memiliki hati yang bijaksana. Dengan hati yang bijaksana, kita bisa mengubah waktu menjadi kesempatan.
Dengan hati yang bijaksana, kita bisa mengubah kesementaraan menjadi kekekalan. Karena kita mengetahui bahwa setiap perkataan dan perbuatan yang dilandaskan oleh iman kepada Kristus dan firman Allah adalah keabadian yang akan tercatat dan terukir baik selama kita di bumi maupun di sorga. Haleluya. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan kehidupan kita yang berkemenangan bersama Kristus. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.